Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janet Tentri Leleang, NIM 19133036. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas bab 1 dan bab 2 dari tugas akhir saya, yaitu dengan judul Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pertama ada bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu, sikap organisasi merupakan suatu riset yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi ataupun suatu kelompok tertentu. Aspek-aspek tersebut ialah pengaruh organisasi terhadap manusia serta pengaruh manusia terhadap organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan SAKD ialah bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah buat menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah yang bermutu dalam rangka pertanggungjawaban penerapan APBD. Peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah menampilkan reformasi pengelolaan keuangan negeri. Paket perundang-undangan tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengecekan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada dasarnya, pemerintah daerah belum mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas karena belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah yang berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Perlu diterapkan standar akuntansi pemerintah dan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang mengacu pada SAP. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama ada apakah dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? Yang kedua, apakah kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? Dan yang ketiga ada, apakah pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini juga ada 3. Yang pertama, untuk menguji pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Ada untuk menguji pengaruh kejelasan tujuan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Ada juga untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Ada manfaat penelitian, ada 4. Yang pertama, manfaat bagi pemerintah. Yang kedua, ada manfaat bagi praktisi akuntansi sektor publik. Dan ada manfaat bagi akademis, dan ada manfaat bagi pembaca. Selanjutnya di sini ada bab 2, yaitu kajian teori. Faktor yang pertama ada faktor keperilakuan organisasi. Teori ataupun ilmu perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri. Berasal dari sumber ilmu psikologi yang dibesarkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh 2 komponen pokok, ialah individu-individu yang berperilaku serat organisasi resmi selaku wadah dari perilaku tersebut. Organisasi wajib memiliki anggota yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang berada di suatu wadah, memiliki keteraturan, terdapat tujuan, serta memiliki pemimpin, terjalin pendelegasian wewenang, serta tanggung jawab, dan terdapat hasrat melakukan tugas dengan ikhlas, serta berjuang di jalur yang benar.
Organisasi yang sempurna wajib memiliki elemen ketaatan anggota, keteladanan pemimpin, serta tujuan organisasi. Dalam pengambilan keputusan menggunakan sistem musyawarah. Sebaliknya, buat mengarahkan organisasi yang bermutu, organisasi wajib melaksanakan pilar-pilar yang berkualitas. Selanjutnya ada faktor organisasi dalam implementasi sistem. Terdapat implementasi sistem. Terdapat 3 aspek, yaitu ada dukungan atasan, kejelasan tujuan, serta pelatihan. Yang pertama ada dukungan atasan. Dukungan atasan ialah dukungan dari atasan atau Pemda guna menyisihkan sumber energi yang dibutuhkan dalam implementasi SIKD atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, serta hubungannya dengan kemajuan dan efisiensi. Chan Hall mengungkapkan bahwa dukungan atau sokongan atasan dimaksud selaku keterlibatan manajer dalam kemajuan proyek serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kejelasan tujuan. Teori mengenai tujuan menerangkan jika penerimaan bisa ditingkatkan serta individu hendak melaksanakan sebagian upaya guna membuat item itu bekerja bila mereka diberi tujuan spesial. Kejelasan tujuan yang dimaksud ketika hendak mempraktikkan sistem akuntansi keuangan daerah. Tujuan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut sudah dipaparkan serta disepakati. Kejelasan tujuan membagikan cerminan ketika hendak mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD. Selanjutnya ada pelatihan. Pelatihan merupakan sebuah aktivitas kenaikan keahlian karyawan ataupun pegawai dalam suatu institusi. Sehingga pelatihan merupakan suatu proses yang hendak menciptakan suatu pergantian perilaku untuk karyawan ataupun pegawai. Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain, dan kegunaan SAKD yang dapat memberikan mekanisme bagi pengguna agar menguasai serta menerima bahwa dari sistem akuntansi keuangan daerah. Buat mencapai program pelatihan, maka wajib memperhatikan sasaran yang jelas, mengenakan tolak ukur terhadap hasil yang digapai. Pelatihan wajib diberikan oleh tenaga pengajar yang kompeten, yang sanggup mengantarkan ilmunya dengan baik, dan bisa memotivasi partisipan pelatihan dengan baik. Selanjutnya ada pengertian sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ialah suatu sistem yang secara komprehensif mengendalikan prosedur-prosedur akuntansi penerimaan serta pengeluaran kas. Prosedur akuntansi tidak hanya kas, tetapi juga ada prosedur akuntansi aset. Sistem akuntansi daerah menemukan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, pengertian, peringkasan transaksi, ataupun peristiwa keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ialah sistem akuntansi baik secara manual ataupun komputerisasi yang mencatat transaksi keuangan daerah selaku akuntabilitas penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah, serta anggaran lain terpaut dengan keuangan daerah. Tujuan sistem akuntansi keuangan daerah ada 3. Yang pertama ada pertanggungjawaban, yang kedua ada manajerial, dan yang ketiga ada pengawasan. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.